Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di ruang ini guna untuk melanjutkan perjalanan panjang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih sirah nabawiyah, kita mengenal banyak sekali episode demi episode yang menyimpan misteri, yang meninggalkan banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik sebagai pengikut dan umatnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita merampungkan bab yang pertama berdasarkan kurikulum kitab yang kita jadikan sebagai acuan, Fikih Sirah Nabawiyah, karya besar dari Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Ali Zaid. Pada bab yang kedua yang akan kita mulai pada kesempatan pagi hari ini adalah bab tentang kholwatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu pada usia 35 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi pahlawan besar, sudah menjadi legenda yang namanya menggaung dan membumbung tinggi, bahkan namanya mampu disejajarkan dengan sang kakek Abdul Muthalib. Kalaulah sang kakek Abdul Muthalib dianggap sebagai pahlawan besar bangsa Arab, dianggap sebagai legenda dalam peristiwa besar pasukan bergajah, maka di usia 35 tahun nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disejajarkan dengan para legenda bangsa Arab dalam peristiwa renovasi Ka'bah. Yang sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpilih sebagai sosok manusia yang paling pantas dan layak untuk mengembalikan Hajar Aswad di tempat semula. Setelah kaum dan kabilah bangsa Arab mencoba untuk menyatakan dirinya paling pantas, hingga tensinya begitu tinggi, hingga hampir mereka berbunuh-bunuhan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang guna untuk menyampaikan. Maka oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya di usia 35 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah mampu menyatukan beberapa perselisihan yang terjadi di kalangan para bangsa Arab di antara kabilah dan sukunya. Maka ini sebagai petunjuk kelak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan mampu menyatukan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak peristiwa itu semakin dikenang, semakin dikenal hingga Jazirah Arab, dan itu berlangsung hampir selama 5 tahun. Dari usia 35 tahun sampai usia 40 tahun, nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dicari. Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan menjadi trending topik dimanapun berada. Dan memang seperti inilah kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nama seorang calon nabi dijadikan viral, dijadikan terkenal, dicari oleh banyak orang. Itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebentar lagi akan mengangkat dan mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yani nabi. Pun demikian dengan beberapa para nabi yang lain, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pun ada yang mengalami kejadian yang sama sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar
Suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khalwatnya Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW ketika di usia 35 tahun sampai usia 40 tahun ini agak merasa gerah dan risih dengan kondisi masyarakat jahiliyah, terutama kaumnya sendiri di penduduk Makkah yang mereka menyembah dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala lewat berhala-berhala yang mereka agungkan. Maka di sini Nabi SAW lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkhalwat, untuk bertahannus, untuk menyendiri. Dan itu berlangsung selama 5 tahun. Setiap hari Rasulullah SAW meminta kepada istrinya tercinta Khadijah untuk mempersiapkan bekal. Sepanjang perjalanan, terkadang Nabi SAW membagi bekalnya ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Nabi SAW memilih Gua Hira sebagai tempat untuk mengasingkan diri. Jarak antara rumah atau kota Makkah, pusat kota Makkah dengan Jabal Nur, Bukit An-Nur, yang di situ di puncaknya ada Gua Hira, itu sekitar 2 mil. Belum lagi kemudian naik ke atas. Ini dilalui oleh Nabi SAW hampir setiap hari. Nabi SAW turun untuk mengambil bekal, kemudian balik lagi. Sepanjang perjalanan, beliau juga membagi-bagi bekal yang sudah dipersiapkan oleh sang istri tercinta Khadijah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Sepanjang 5 tahun Nabi SAW menyendiri dan mengasingkan inilah ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan. Ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik. Ada di antaranya yang pertama bukti kenabian Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala ketika mengarahkan hati Nabi SAW untuk tahannus, untuk mengasingkan diri ke Gua Hira, ini adalah salah satu di antara bukti kenabian atau muqaddimah sebelum Rasulullah SAW resmi menyandang statusnya sebagai seorang Nabi. Dan selama 5 tahun ini juga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, masyarakat yang ada di kota Makkah pun demikian dengan Jazirah Arab sampai di negeri Persia ini sudah mulai geger. Seakan serentak, seakan-akan tanpa ada instruksi, mereka kor bersama-sama mencari tanda-tanda kenabian akhir zaman. Dan ini memang disebutkan di dalam beberapa riwayat. Salah satunya disebutkan dalam Sirah Ibnu Ishaq. Dan para ulama ilmu hadis mengatakan kisah ini sahih berdasarkan riwayat Imam Muslim dan syarat-syaratnya. Di mana disebutkan ya bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah yang kala itu masih bernama Yathrib seringkali mengintimidasi, seringkali juga menteror warga pribumi yang sering berperang, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka seringkali kemudian mengintimidasi penduduk asli dengan mengatakan bahwasanya kami sudah mendapatkan di dalam kitab kami Taurat dan itu adalah kelebihan bagi kami orang-orang Yahudi. Dan di dalam kitab Taurat ada tanda-tanda kenabian akhir zaman. Dengan ciri-ciri yang khas sembari menunjuk ke arah kota Mekah. Di sanalah kelak nanti Nabi akhir zaman akan muncul. Dan bila kalian tidak beriman kepadanya, pasti kalian akan dibunuh oleh Nabi akhir zaman. Kisah ini sahih. Tapi terkait intimidasi, bahwasanya Nabi akhir zaman akan membunuh, akan memberangus suku Aus dan suku Khazraj, ini adalah bagian dari bentuk intimidasi yang tidak ada dasarnya di dalam kitab Taurat yakni mereka. Kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi adalah para pendatang, sekaligus mereka adalah para penjajah. Maka guna untuk melegalkan, memperluas wilayah, dan supaya mereka mendapatkan keleluasaan untuk menguasai kota Yathrib kala itu, mereka selalu mengintimidasi penduduk asli pribumi dengan kata-kata seperti itu. Dan kisah ini adalah kisah yang disahihkan oleh para ulama ilmu hadis. Sebagaimana pula Nabi SAW ya, sampai orang-orang Sam juga sedang mencari
tanda-tanda kenabian Nabi akhir zaman di 5 tahun terakhir sebelum Nabi SAW resmi menjabat sebagai seorang Nabi. Disebutkan di dalam riwayat, salah satunya dari Ibnu Katsir dan dari Ibnu Ishaq yani pula. Bahkan ya, Ibnu Hibban juga meriwayatkan cerita ini. Orang yang datang dari Syam, ya, kalau sebelumnya kisah ini bersumber dari orang-orang Yahudi yang itu didengar langsung oleh penduduk kota Madinah. Kalau cerita yang kedua, ini bersumber dari orang yang datang dari negeri Syam. Mereka berkelana, mereka juga berbisnis dan sempat singgah di kota Madinah. Maka ketika para pedagang yang datang dari negeri Syam singgah di kota Madinah, mereka bercerita, kami jumpai, kami dapati dari berita yang sudah tersiar, sudah viral banget di negeri Syam, bahwa kelak nanti akan datang Nabi akhir zaman. Maka kalian ditujukan kepada suku Aus dan suku Khazraj, orang yang datang dari negeri Syam ini, kalian harus beriman ketika nanti muncul Nabi akhir zaman. Berita yang disampaikan oleh seorang pedagang yang datang dari negeri Syam ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan usia Nabi SAW 12 tahun yang lalu. Ketika Nabi SAW menemani Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam, Nabi SAW bertemu dengan Bukhairah. Dan kita tahu negeri Syam kala itu banyak didominasi oleh orang-orang Nasrani, kerajaan Romawi, dan mereka juga adalah ahlul kitab. Mereka diberikan kitab Injil. Sebagaimana juga orang-orang Yahudi yang saat itu menjadi penguasa di kota Yathrib. Maka antara kitab Injil dan kitab Taurat memiliki kesamaan dan kemiripan akan datangnya informasi tentang Nabi akhir zaman. Dan dua kisah ini dinyatakan sahih oleh para ulama ilmu hadis. Pun demikian, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Ya, berita hebohnya kedatangan Nabi akhir zaman ini juga melanda ke negeri Persia, subhanallah. Ya. Orang-orang yang ada di Persia juga ikut-ikutan untuk mencari tanda-tanda kenabian. Meskipun mereka orang-orang Persia yang didominasi oleh agama Majusi, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kitab suci kepada mereka, tapi di kalangan orang-orang Persia mereka pun ikut-ikutan juga mencari tanda-tanda kenabian karena berita tentang viralnya Nabi akhir zaman segera muncul itu sampai ke telinga mereka pula. Bahkan tidak hanya ya kerajaan Romawi di Syam, tidak hanya kerajaan Persia, tidak hanya orang-orang Yahudi di kota Yathrib kala itu. Bahkan ini juga menjadi berita yang semakin viral di kota Makkah sendiri, ulah dari para dukun-dukun. Para dukun dan para peramal pun sudah mulai viral juga mencari-cari berita yang sudah mulai viral di semenanjung Jazirah Arab. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa sampai para peramal, sampai para dukun pun ikut-ikutan untuk mencari kebenaran, kevalitan Nabi akhir zaman, karena mereka pun ya terkena sindrom, terkena pengaruh yakni juga dari viralnya beberapa tempat yang sudah mencoba untuk mencari keabsahan dan kevalitan berita Nabi akhir yakni akhir zaman. Subhanallah, inilah di antara kondisi ya yang terjadi selama hampir 5 tahun. Meskipun di beberapa tempat mereka banyak membicarakan datangnya Nabi akhir zaman, namun selama 5 tahun Nabi SAW lebih banyak menghabiskan waktunya di Gua Hira untuk bertahanus. Maka oleh karenanya berkaitan dengan bukti kenabian Rasulullah SAW ini sejatinya termaktub di dalam banyak sekali literatur, baik itu di dalam kitab Perjanjian Lama atau yang kita kenal dengan Taurat, maupun di dalam kitab Perjanjian Baru yang kita kenal dengan Injil, maupun di dalam riwayat-riwayat kita, maupun nanti ada pengakuan dan bukti-bukti yang lain. Salah satunya diungkapkan oleh para ulama. Dalam Perjanjian Lama, bukti tentang kenabian dan tanda-tandanya itu sudah disebutkan oleh para ulama dalam Perjanjian yang Lama. Salah satunya di dalam Safar Tasniyah. Safar Tasniyah itu kalau seandainya kita mempelajari Perjanjian Lama, itu diterjemahkan ya sebagai Injil atau kitab ulangan.
Ya, safar tasniyah, tasniyah itu artinya kitab yakni ulangan. Di sini juga disebutkan tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman, di mana Nabi akhir zaman itu akan berasal dari saudaranya Ishak. Artinya bukan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam, tapi dari Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana dalam Kidung Agung misalnya, ya disebutkan yakni pula King of Solomon. Itu juga tanda-tanda kenabian. Salah satu cirinya itu adalah seorang ummi. Tentang keummian Rasulullah SAW nanti kita akan sampaikan di saat Rasulullah SAW menerima wahyu, dipaksa malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca, Nabi SAW menjawab ma ana biqori'in. Nanti kita akan sampaikan lebih rinci tentang keummian Rasulullah SAW beserta syubhat dan bantahannya. Akan tetapi kalau kita lihat banyak sebenarnya tanda-tanda kenabian akhir zaman, Nabi akhir zaman yang itu persis dan memang ada pada diri dan kepribadian Rasulullah SAW, termasuk keturunan dari Nabi Ismail, termasuk yang juga umminya Rasulullah SAW, termasuk diantaranya ya disebutkan di dalam perjanjian yang baru, misalnya Injil Yesaya dan lain sebagainya. Ini juga disebutkan tanda-tanda dan ciri-ciri ya Nabi akhir zaman, di mana Nabi ini juga akan keluar dan muncul dari negara Bakkah. Dan negara Bakkah itu adalah, kota Bakkah itu adalah kota Makkah itu sendiri. Bahkan dicantumkan, diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Bi Bakkah mubarakan. Karena Bakkah itu adalah nama terdahulu. Ya. Dan Bakkah dengan Makkah itu adalah perbedaan lafadz semata. Tapi hakikatnya yakni sama. Dan masih banyak tanda-tanda kenabian yang semuanya merujuk kepada Rasulullah SAW. Baik itu akan muncul dari kota Makkah. Ya, baik itu dari keturunan Nabi Ismail, baik itu memiliki sifat yakni ummi, pun demikian dengan tanda-tanda yang lain. Salah satunya adalah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sebagai seorang pengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara lain untuk mencari orang pintar, yang pada akhirnya orang terakhir mengarahkan untuk mencari Nabi akhir zaman dengan beberapa ciri fisiknya. Dan itu yang nantinya benar-benar dijumpai oleh Salman Al-Farisi pada diri Nabi SAW. Maka kalau seandainya kita gabungkan semuanya, semua ciri fisik maupun kepribadian maupun tempat di mana munculnya itu mengarah semua kepada Rasulullah SAW. Belum lagi, ya, hal ini juga dibuktikan akan tanda-tanda kenabian yang itu diakui oleh orang-orang Yahudi sendiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan dalam yakni Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mencantumkan dan mengisahkan satu kisah, satu peristiwa di mana Rasulullah SAW ketika sudah hijrah dari kota Madinah bertemu dengan orang Yahudi yang anaknya sedang sakit parah. Ya, kisah ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Al-Adabul Mufrad. Nabi SAW sebelum mendakwai putra anak Yahudi kemudian berkata, anshuduka billadhi yani anzala at-Taurat. Ya, hal tajidu fi kitabik, apakah engkau mendapati di dalam kitab Tauratmu ya sifati wa makhraji, tentang sifat-sifat kenabian yang ada pada diriku dan tempat di mana aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika pertanyaan ini diajukan kepada sang ayah seorang Yahudi mengingkarinya. Aku tidak mendapatkannya. Ya, itu adalah sebuah kebohongan. Enggak ada. Tapi ternyata dibantah oleh sang anak yang sedang sakit. Sang anak kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, aku mendapati sifat-sifatmu pun demikian kapan engkau itu dan di mana engkau itu diutus, yaitu di kota Makkah. Fi kitabi, dalam kitab Taurat. Ini sebagai bentuk pengakuan dari orang Yahudi sendiri. Tak lama kemudian, ya, anak dari seorang Yahudi itu kemudian mengakui, berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Tak lama kemudian meninggal. Begitu bahagianya Nabi SAW. Saat itu kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk memisahkan sang anak dengan sang ayah. Karena sang ayah belum masuk Islam. Sedangkan sang anak ini sudah masuk Islam, sembari mengatakan kepada para sahabat untuk mengurus jenazah anak dari seorang Yahudi ini dengan tata cara yakni syar'i. Ini kisahnya ada di dalam kitab yang Bidayah wa Nihayah. Sebagai bentuk pengakuan dan sebagai bentuk juga bukti bahwa
kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini didukung dari beberapa fakta dan dalil dan hujah-hujah yang begitu kuat. Termasuk diantaranya Ibnu Ishaq menceritakan, ya, ada pengakuan dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Subhanallah, banyak sekali pengakuan. Ya, pengakuan, ya, intimidasi dari orang Yahudi. Ya, orang yang datang dari negeri Syam yang kita tahu mereka didominasi oleh orang-orang Nasrani. Sampai kemudian, ya, hal ini menjadi viral juga sampai kerajaan Persia. Sampai peramal-peramal juga ikut mencari tanda-tanda kenabian. Tapi semuanya merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa dalil yang sudah kita sampaikan. Di dalam perjanjian lama disebutkan. Di dalam perjanjian baru Injil pun disebutkan. Ya, pun demikian. Ya, pengakuan seorang anak Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Pun demikian dengan pengakuan dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As ini pernah mendengarkan langsung. Ya, pernah mendengarkan langsung salah satu ayat yang ciri fisiknya ada pada diri Nabi SAW, yaitu Al-Ummi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, kecerdasan dan kemampuan di dalam menghafal. Saat itu beliau belum masuk Islam, tapi saat itu pula dia mampu menghafal salah satu di antara ayat yang ada di dalam, ya, perjanjian, di dalam kitab-kitab terdahulu. Di dalam kitab terdahulu itulah kemudian beliau menyebutkan, aku pernah mendengar ya Rasulullah, sebuah ayat yang merujuk kepada tanda-tanda kenabianmu. Kemudian barulah dia baca, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassyira. Ayat ini sepertinya di awal-awal mirip dengan surat Al-Ahzab. Tapi sejatinya ini tidak ada di dalam Al-Quran kita. Dia sampaikan ini adalah kitab masa lalu. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassyira wa hirzan lil ummiyin. Nabi SAW diutus di dalam ayat ini disebutkan memang ditujukan kepada orang-orang ummi, dan ini semakin memperkuat. Memang Nabi SAW seorang ummi, dan itu juga diutus kepada kaumnya yang kebanyakan mereka ummi, dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Allah mengutus, mengirim seorang utusan, dan itu adalah Rasul fil ummiyin, kepada kaumnya yang kebanyakan mereka adalah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ya, ini adalah di antara beberapa dalil. Bahkan dalil yang lain itu diakui oleh penduduk Madinah sendiri. Ya, penduduk Madinah yang semenjak dahulu sebelum datangnya Nabi SAW ke kota Madinah, sebelum penduduk Madinah suku Aus dan suku Khazraj, di mana mereka sebelum masuk Islam, mereka sering diintimidasi oleh orang-orang Yahudi. Maka ketika mereka masuk Islam, akhirnya mereka balik untuk menagih janjinya kepada orang-orang Yahudi. Salah satunya dilakukan oleh Mu'ad ibnu Jabal. Pun demikian dengan Bishr ibnu Al-Barra ibnu Al-Ma'rur. Ya, Mu'ad ibnu Jabal, Bishr ibnu Al-Barra ibnu Ma'rur. Ini adalah dua sahabat, ya, yang memang dahulu ketika sebelum masuk Islam selalu diintimidasi oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan di dalam kitab kami, kitab Taurat, ada tanda-tanda kenabian. Ya, Nabi akhir zaman akan muncul dari sembari menuju ke kota Makkah. Kalau seandainya akan diutus dan sedang muncul, ya, pasti mereka akan membunuh kalian semua. Kalau seandainya kalian itu tidak beriman. Ternyata Mu'ad ibnu Jabal pun demikian dengan Bishr. Dan kita tahu dalam Bai'ah Aqabah yang nanti kita akan sampaikan, sebagian penduduk Makkah lebih dahulu masuk Islam sebelum orang-orang Yahudi yang menyatakan dirinya beriman. Mereka hanya memakai acuan kepada kitab Taurat. Tapi orang-orang yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj, yang kita tahu setiap tahun mereka melakukan ibadah haji, bertemu langsung dengan Nabi SAW dan langsung menyatakan dirinya Islam. Ketika mereka balik ke kota Madinah, baru kemudian mereka menagih janji. Wahai orang-orang Yahudi, engkau selalu mengintimidasi kami. Ya, ingatlah, kami ini sudah beriman dengan Nabi akhir zaman, dan kita lebih dahulu bertemu dengan Nabi akhir zaman di kota Makkah di saat kita melaksanakan ibadah haji. Sekarang, mana janjimu? Di mana engkau mengatakan akan beriman di saat Nabi itu akan muncul? Kami sudah beriman. Bahkan alhamdulillah Nabi akhir zaman tidak mengancam kami, bahkan tidak ada indikasi untuk memberangus dan membunuh kami. Bahkan mereka menyayangi kami. Bahkan Nabi akhir zaman
yang sudah kita ketemui, sudah kita jumpai di kota Makkah, akan kita sambut dan kita akan layani untuk tinggal di kota yakni Madinah. Dan kita tahu bagaimana sejarah panjang orang Yahudi ya di kota Madinah. Para ulama mengatakan, nanti kita akan sampaikan lebih rinci ya dalam perjanjian Nabi SAW, yaitu yang kita kenal dengan piagam yakni Madinah, ketika Nabi SAW ingin menekan satu kekuasaan dan juga menutup celah agar orang-orang Yahudi yang terkena dengan kelicikannya ini tidak semakin membabi buta. Itu lewat perjanjian. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW kepada orang munafik dan tidak juga kepada orang suku Aus dan suku Khazraj. Karena orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang licik. Nah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun yakni antum berada. Ada sebagian ulama yang mengatakan dari ribuan orang ya suku yang ada di kota Madinah, di mana mereka didominasi oleh Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir, itu hampir ribuan. Tapi yang masuk Islam itu hanya sekitar 70-an. Ya, salah satunya adalah Abdullah ibnu yani Salam. Cuma sedikit. Karena mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, tapi bukan untuk beriman. Pun demikian mereka diberikan kecerdasan untuk memframing, untuk menekan penduduk asli dan pribumi suku Aus dan suku Khazraj dengan mengambil dalil dari kitab Taurat. Tapi giliran mereka ditagih untuk beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Dan kita tahu orang Yahudi akan diusir dari kota Madinah, yang hanya tersisa di antara mereka yang beriman itu sekitar 70-an. Subhanallah. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ini adalah di antara beberapa bukti dan dalil ya yang menunjukkan bahwasanya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar nyata. Ya, bukan sekedar dongeng yang belaka, bukan sekedar klaim atau pengakuan saja, tapi bukti-bukti yang kita sudah tampilkan baik di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, pengakuan dari orang anak Yahudi, pengakuan dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, pengakuan dari Mu'ad ibnu Jabal, pun demikian dengan Bishr. Ya, sampai di dalam Al-Quran kalau kita kaitkan itu ada keselarasan. Termasuk diantaranya adalah Al-Ummi dalam surat Al-A'raf ayat 157. Itu sama dengan yang disebutkan di dalam kitab perjanjian lama. Pun demikian dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Ya, di mana salah satu di antara ciri Nabi akhir zaman itu memiliki nama yakni Muhammad atau Ahmad. Ya, itu juga sama. Parakletos dalam perjanjian yakni baru. Ya, di dalam Injil Yesaya kalau nggak salah disebutkan bahwa salah satu di antara ciri Nabi akhir zaman bernama Parakletos, yaitu yang terpuji. Tapi saat ini tidak akan kita jumpai di dalam kitab Injil karena sudah banyak mengalami revisi dan distorsi, tentunya kepalsuan, dengan menghilangkan tanda-tanda dan ya ciri-ciri yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk adalah namanya. Padahal di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 Nabi Isa alaihissalam berpesan kepada kaumnya, kepada pengikutnya, wa mubatsyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Makanya para yakni ahli kristologi mengatakan dan para sejarawan juga menyatakan bahwa nama Ahmad itu banyak disebut di dalam kitab Injil sebenarnya. Dan itu dikenal sebagai nama Nabi akhir zaman. Tapi kalau seandainya nama Muhammad itu lebih banyak dikenal di dalam kitab perjanjian lama yang kita kenal dengan kitab yakni Taurat. Itu semuanya ada. Kalaulah hari ini kita tidak mendapatkan, maka benar apa yang disabdakan atau yang difirmankan oleh Allah, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Hal yang wajar dan lumrah. Biasa mereka mengganti, merubah, menghilangkan ya beberapa syariat. Ya, apalagi untuk sekedar tanda-tanda kenabian Rasulullah yang semenjak awal mereka sudah tidak suka dan benci dengan nasabnya Rasulullah SAW yang ternyata tidak sambung kepada Nabi Ishak. Baik. Kemudian hal ini juga ditambah kalau kita mau kuatkan lagi tanda-tanda kenabian. Tidak hanya di dalam Al-Quran, tidak hanya di dalam hadis, tidak hanya di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, tidak hanya dari pengakuan ya anak seorang Yahudi, pun demikian pengakuan yakni para sahabat yang sudah masuk Islam. Bahkan hal ini juga dijelaskan secara rinci oleh dua kristolog awal sebelum munculnya para kristolog-kristolog yakni di zaman ini. Ya, kalau seandainya kita merujuk kepada beberapa kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama dengan muridnya juga yaitu Ibnu Qayyim, maka kita akan jumpai ternyata Ibnu Qayyim itu seorang kristolog ini juga. Pun demikian dengan Ibnu Qayyim.
Makanya salah satu di antara karya besarnya Ibnu Taimiyah, Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih, ini adalah bantahan terhadap kesesatannya orang-orang Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Dan banyak sekali di dalam kitab ini membantah kesesatan-kesesatan pada keyakinan orang-orang Nasrani. Makanya ini adalah kitab bantahan terhadap keyakinan batilnya orang-orang Nasrani. Ya pun demikian dengan muridnya Ibnu Qayyim, bahkan lebih lengkap dan lebih rinci lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengarang kitab bantahan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam kitabnya Hidayatul Hayar fi Ajwabil Yahudi wan Nasara. Kitab ini lebih rinci daripada kitab yang dikarang oleh syekhnya Ibnu Taimiyah. Ya, lebih lengkap daripada yang disusun oleh gurunya tercinta Ibnu Taimiyah. Di mana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini kadang mengutip beberapa ayat yang ada di dalam kitab Taurat atau kitab Injil, kemudian dia bantah. Ya, dikutip lagi beberapa ayat di dalam kitab Taurat atau Injil, kemudian dia bantah. Jadi lebih rinci, lebih sistematis ini lagi. Maka sebenarnya kalau seandainya kita mengenal Kristorok yang di zaman ini, sudah diawali sebenarnya oleh ulama-ulama kita zaman dahulu, termasuk adalah Ibnu Taimiyah dengan karyanya Al-Jawabus Shahih, pun demikian dengan muridnya Ibnu Qayyim dengan kitab yang sangat masyhur Hidayatul Hayar. Baik, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ini adalah muqaddimah tentang tanda-tanda kenabian yang sudah mulai ditemukan, yang sudah mulai dibahas, dan literaturnya jelas dan sejatinya sudah termaktub pula sebagaimana saya sampaikan berkali-kali dalam kitab Taurat, kitab Injil, pun demikian di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, pun demikian yang diungkapkan oleh para ulama-ulama kita dalam karya-karya besar mereka. Maka kita sebagai seorang muslim jangan merasa ragu untuk menyatakan bahwasanya Nabi SAW itu adalah Nabi akhir zaman yang sudah termaktub sifat dan karakternya pada kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah pelajaran yang pertama. Adapun pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah ini, kisah kholwatnya Nabi SAW itu adalah mengenai tafsir dari kholwat. Kholwat secara bahasa itu kan menyendiri. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam penyendirian ini di Gua Hira? Ya, apakah Nabi SAW di sana itu hanya tidur, menghabiskan waktunya, kemudian esoknya kemudian turun dari Gua Hira, ya, mencari bekal lagi, kemudian balik lagi ke sana? Apakah cuma sekedar itu? Ya, apa maksud dari kholwat ini? Ya, apa maksud dari Nabi SAW menyendiri ini? Disinilah kemudian para sejarawan dan para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk kholwatnya Nabi SAW, bentuk ubudiyahnya Nabi SAW ya selama 5 tahun ketika bolak-balik dari kota Makkah, dari rumahnya ke Gua Hira yang ada di puncak Jabal An-Nur. Salah satunya diungkapkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menuturkan bahwa bentuk kholwatnya Nabi SAW itu adalah dengan mengikuti millah Ibrahim, dengan mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya Imam Al-Alusi ketika menafsirkan tahannus itu dengan tahannuf. Ya, tahannus itu artinya menyendiri, beribadah. Tapi kemudian ditafsirkan oleh Imam Al-Alusi dengan tahannuf. Tahannuf itu dari hanif, yang lurus, mengingatkan millata Ibrahim hanifa, yang lurus. Ini adalah pendapat yang pertama dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat yang kedua, bentuk tahannusnya Nabi SAW, menyendirinya Rasulullah SAW, bentuk ibadahnya itu adalah yang kedua, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu dengan tafakkur fi makhluqatillah, tafakkur fil ayatillahi al-kauniyah. Jadi dengan memikirkan, dengan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, sebagaimana dahulu yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah cara Nabi SAW bertahanus selama beliau menghabiskan waktunya selama hampir 5 tahun bolak-balik. Kalau yang pertama, kata Ibnu Katsir, mengikuti milah Ibrahim tetap. Tapi yang kedua, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, bentuk tahanusnya Nabi SAW itu adalah dengan memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah kauniyah. Yang ketiga, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Ishaq, bahwa cara Nabi SAW beribadah, itu adalah dengan cara membantu kepada orang-orang yang membutuhkan.
Dan itu dibuktikan kata Ibnu Ishaq, Nabi SAW setiap kali membawa bekal yang sudah disiapkan oleh istrinya tercinta dalam perjalanan, beliau selalu membagi makanan itu kepada orang-orang membutuhkan. Kata Ibnu Ishaq, inilah cara ibadahnya Nabi SAW. Ya, pun demikian ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW ya beribadah atau tahannus. Ini adalah pendapat yang keempat. Ada yang mengatakan itu adalah dengan menjauh ya dari hingar-bingar kesyirikan yang itu sudah menjamur di mana-mana di setiap titik yang ada di kota Mekah yakni saat itu. Ya, dengan menjauh. Itu adalah salah satu memang adalah bentuk yakni ibadah pula. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 99, ya, dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah menjauh dari kaumnya. Yani waqala inni dhaibun ila rabbi sayahdi. Ya, di mana Nabi Ibrahim mengatakan saya akan menjauh dari kaumku karena sudah merasa tidak tahan lagi dengan penyembahan kepada berhala. Aku akan pergi dhahibun ila rabbi, aku akan pergi untuk berjumpa dengan Allah menyendiri, aku akan berkholwat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang hidayah. Pendapat yang keempat mengatakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, salah satunya adalah tahandusnya itu dengan menjauh. Dan itu adalah bagian dari bentuk ya ibadah seorang hamba ketika tidak tahan yakni dengan segala bentuk yakni kesyirikan, dan seperti ini juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu taala a'lam yani bishawab. Mengenai perbedaan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya ya kita tidak perlu untuk mencari tahu. Kita tidak perlu untuk menguras energi untuk ya mencari mana yang lebih benar mengenai bentuk ibadahnya Nabi SAW selama bertahanus di Gua Hira. Ya, hal ini diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, di mana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang tidak ada dalil valid mengenai hal ini. Tidak ada riwayat yang sahih mengenai bentuk ibadahnya Nabi SAW. Maka tetap kita yakin Nabi SAW dalam penyendirian hampir selama 5 tahun pasti tidak akan berbuat syirik. Karena memang sedari awal Nabi SAW itu ingin menyendiri karena tidak tahan dengan kesyirikan. Adapun bentuk ibadahnya, Allah Ta'ala a'lam, kata beliau. Kita jangan sampai ya menghabiskan energi kita untuk mencari sesuatu yang memang sedari awal tidak ada dalil yang sahih. Hal ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwasanya pasti dia akan beribadah. Rasulullah SAW itu pasti akan beribadah kepada Allah. Adapun jenis secara spesifiknya nggak usah kita cari. Karena tidak ada satupun yang dalil yang menunjukkan akan kevalitan, akan kesahihannya mengenai jenis, mengenai macam ibadah Nabi SAW. Tapi kita yakin Nabi SAW akan selalu menyembah kepada Allah dan mengesahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Rasulullah SAW tidak akan terpengaruh dengan kesyirikan maupun dengan yakni kekufuran sekecil yakni apapun. Baik. Ini adalah faedah yang kedua. Adapun faedah yang terakhir yang ketiga, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenai anggapan yakni bahwa Nabi SAW ke Gua Hira itu adalah guna untuk menerima wangsit dalam istilah kita. Ada yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW selama 5 tahun menyendiri di Gua Hira itu adalah sengaja untuk menunggu wangsit atau wahyu. Ya, dan ini dibantah oleh para ulama. Ya, ada sebagian orang-orang dari kalangan batiniyah yang itu salah satunya diyakini oleh Ibnu Sina. Pun demikian dengan ya Ibnu Sabi'in Al-Maghribi. Di mana Ibnu Sina, ya kita tahu ya Ibnu Sina punya jasa besar di dalam dunia medis. Beliau mengarang kitab Qanunut Tibb, undang-undang dalam dunia medis, dan itu banyak dijadikan sebagai rujukan oleh dokter-dokter yang ada saat ini baik di barat maupun di Indonesia. Ibnu Sina sudah terkenal banget. Tapi kita harus benar-benar proporsional dalam memaparkan ya biografi tentang keyakinan dan akidah yang beliau seperti apa. Ya. Maka oleh karenanya para ulama mengakui bahwasanya dia punya jasa besar, tapi kita harus membuktikan yakni juga seperti apa akidah dan ideologi dan keyakinan yakni dia. Ya, karena
setelah dicek dan dicek tentang akidahnya, ini luar biasa sesatnya. Bahkan itu ada di dalam kitab yang beliau karang. Ya, beliau juga mengarang kitab dalam ilmu, ilmu apa? Ilmu ketahuanan. Ya, tentang keyakinan beliau itu sudah bisa kita tebak di dalam karangan beliau. Di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Arsyiyah, dan ini yang banyak dibantah oleh para ulama. Ya, Ibnu Sina itu mengatakan bahwasanya an-nubuwah itu muktasabah. Kenabian itu bisa dicari. Makanya di dalam kitab ini juga benar-benar menistakan Al-Quran, menistakan Nabi SAW, dan menistakan wahyu. Di mana di dalam kitab Ar-Risalah Al-Arsyiyah, Ibnu Sina dengan gamblang dan jelas mengatakan bahwasanya kenabian itu bisa dicari. Artinya bisa pre-order, bisa request. Ya, artinya kenabian itu bukan hak Allah Subhanahu wa taala semata, tapi manusia itu bisa mencari kenabian itu, bisa mencari wahyu. Makanya beliau ketika menceritakan keberadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bertahanus di Gua Hira, dia mengatakan bahwasanya memang nabi, katanya dia, itu datang ke Gua Hira ini sedang menunggu wangsit atau wahyu dalam istilah kita. Ya, dan Nabi SAW ketika datang malaikat Jibril itu tidak menyebut malaikat Jibril karena beliau memang seorang batiniyah. Batiniyah itu menganggap semuanya nggak ada wujudnya, malaikat nggak ada wujudnya. Sholat itu nggak seperti yang kita yakini. Toharo atau bersuci bagi mereka itu tidak dengan bersuci dengan air. Ya, luar biasa. Ya, simbol-simbol dan syiar Islam itu ditakwil secara serampangan. Itu adalah batiniyah. Makanya beliau tidak mengatakan Jibril yang datang. Tapi dia bercerita bahwasanya ada suara-suara sumbang pada suatu malam. Suara-suara ini yang kemudian difahami oleh Nabi SAW, kemudian dirangkai sendiri. Dan itu yang disampaikan kepada umat. Itu adalah kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh Ibnu Sina di dalam kitabnya Ar-Risalah Ar-Syar'iyah. Wallahi kalau seandainya kita baca, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ini adalah kesesatan yang nyata. Ini adalah penistaan dan kedustaan atas nama Nabi SAW, atas nama Islam dan atas nama Al-Quran dan syariatnya. Bagaimana mungkin kemudian Nabi SAW mendengar kemudian merangkai, padahal ini adalah ayat Al-Quran. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran itu adalah secara lafdon, lafadznya, secara maknanya itu dari Allah. Nabi SAW tidak menambah dan tidak mengurangi sedikit pun. Subhanallah. Tapi ini adalah sebuah kedustaan yang nyata. Bagaimana mungkin Nabi SAW merangkai sendiri ya suara-suara yang beliau dengar. Apalagi dia juga tidak menyebut malaikat Jibril, karena sejak awal Jibril itu tidak ada wujudnya. Dia nggak percaya dengan itu semua, dan itu adalah keyakinan dari orang-orang batiniyah. Termasuk diantaranya adalah Ibnu Sina ini. Maka oleh karenanya, ketika dia menjelaskan akan hal ini, ya banyak di antara para ulama yang sudah membantah kitab ini pun demikian dengan keyakinannya. Ya, termasuk di antaranya adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Dalam kitabnya Majmu' Fatawa juga menyebutkan bantahan sedikit mengenainya. Bahkan tentang biografi ini banyak para ulama-ulama yang menolak. Salah satunya adalah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Ketika menyebut nama ini, beliau mengatakan dia adalah seorang batini, seorang Rafidi, dari kalangan orang-orang batiniyah dan Rafidah, orang Syiah Rafidah. Ya, bahkan Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Mizanul I'tidal dan juga diamini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika disebut nama Ibnu Sina beliau mengatakan la radhiyallahu, semoga Allah tidak meridhoinya, karena parah banget, banyak sekali kedustaan atas nama agama. Ya, pun demikian dengan ulama-ulama yang lain, karena beliau itu memiliki banyak sekali kesesatan. Ya, mungkin yang paling besar itu 3. Yang pertama, meyakini bahwasanya an-nubuwah muktasabah. Kenabian itu bisa dicari. Jadi bukan hak prerogatif Allah untuk memilih siapa di antara hambanya yang layak untuk menjadi nabi atau sebagai utusan. Tapi bagi dia, bahwasanya kenabian itu bisa dicari. Menjadi nabi itu gampang. Kalau seandainya hal ini dibenarkan, waliyadzubillah, berarti Rasulullah SAW itu bukan nabi akhir zaman. Setiap orang itu bisa menjadi seorang nabi pasca wafatnya Rasulullah. Ini adalah sebuah kekufuran yang nyata. Bahkan diantaranya beliau meyakini bahwa
kesesatan yakni Ibnu Sina yang lain, dan akhirnya dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah, meyakini bahwasanya alam semesta ini baru muncul bersamaan dengan munculnya Allah. Jadi mereka tidak meyakini bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaan Allah, tapi alam semesta ini adalah ya muncul secara tiba-tiba bersamaan dengan munculnya Allah, waliyadzubillah. Makanya dibantah oleh Imam Al-Ghazali keyakinan seperti ini. Pun demikian dengan keyakinan yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengetahui sesuatu yang nampak. Sesuatu yang tersembunyi di dalam perut bumi, pun demikian yang terlintas di dalam hati seseorang, itu diyakini bagi mereka Allah tidak akan mengetahuinya. Makanya sampai dibantah oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis ya mengenai kesesatan keyakinan dan pemikiran yakni seperti ini. Oleh karenanya para pendengar dan para pemirsa suara pemirsa ya Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, ini adalah di antara beberapa kesesatan yang terjadi pada sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, termasuk Ibnu Sina, termasuk di antaranya adalah Ibnu Sabin Al-Maghribi, dan sudah dibantah oleh para ulama. Ya, mulai dari Ibnu Taimiyah sampai kemudian Ibnu Qayyim, sampai Imam Az-Zahabi, sampai juga dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai juga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tahfudz Al-Falasifah, sampai juga Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Al-Iblis. Maka kita yakini bahwasanya kenabian yang nanti menjadi awal mula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandang status baru ini, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Anbiya ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allahu yastafi rusulan. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah satu-satunya yang berhak untuk yastafi, memilih. Siapa yang berhak menjadi utusan dari kalangan malaikat dan siapa yang berhak untuk menjadi utusan dari kalangan manusia, itu adalah prerogatif Allah. Maka manusia tidak berhak untuk menentukan dirinya, apalagi mencari kenabian yang akhirnya nanti layak menjadi seorang nabi sebagaimana diyakini oleh Ibnu Sina dan teman-temannya. Ini adalah di antara 3 faedah yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala kita akan langsung masuk cerita dan kisah turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran dengan turunnya 5 ayat yang pertama dalam surat Al-Alaq, dan kisahnya juga dicantumkan oleh Imam Bukhari di awal-awal kitab Sahih Bukharinya, kitab Bad'il Wahyi, tentang permulaan wahyu, kisah yang cukup panjang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Meskipun di dalam Al-Quran sudah disebutkan ayatnya, di dalam hadis tentang kronologi dan peristiwanya, tapi ketika kita mempelajari fikih sirah nabawiyah, kita akan sebutkan beberapa syubhat. Tidak semua orang itu percaya dengan kisah ini. Bahkan banyak sekali orang-orang yang benci dengan menyebarkan syubhat-syubhat tentang kebenaran dan keabsahan, kisah permulaan wahyu, turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah SAW. Seperti apa kisah selanjutnya? Insya Allah pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala, mudah-mudahan kita bisa memulai peristiwa turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV. Inna wajadna aba